Ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya, bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan atau akan mempersembahkan sebuah konten yang mudah-mudahan ya spesial bagi para sedulur semuanya. Namun sebelumnya seperti biasa izinkan kami untuk menyapa para sedulur dimanapun saja berada ya. Semoga para sedulur semuanya dimanapun saja berada, dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatunya ya. Semoga saja para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini ya senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya, yang akan seluruh bala musibah dan sakitnya juga, dan senantiasa selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Insyaallah ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan menguak atau mengungkap sebuah misteri dari Satrio Piningit ya. Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi ya, seperti itu ya. Karena kan tokoh ini saat ini banyak diperbincangkan gitu kan akan kehadirannya ya, dan juga sangat diharapkan sekali gitu kan kehadirannya, terutama di Nusantara ini ya. Mungkin dari para sedulur semuanya sudah mengetahui. Maka dalam kesempatan kali ini juga ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini mencoba ya untuk mengungkap ya misteri dari sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil atau juga Imam Mahdi ini, yang merupakan menjadi tokoh utama di akhir zaman ya, tokoh pemimpin yang utama di akhir zaman ini. Tentunya kami akan mengungkap misteri ini ya melalui sudut pandang gaib ya, dengan cara mediumisasi. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita langsung saja ya untuk mengungkapnya. Jangan kemana-mana ya, saksikan terus sampai selesai ya agar tidak gagal paham. Namun perlu kami ingatkan kembali ya, jangan terlalu dipercaya 100% ya apabila informasi dari gaib itu, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita jadikan saja edukasi atau gambaran ya, kita ambil hikmahnya ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menyimaknya ya. Nah, di sini saya akan menarik ya makhluk gaib yang mengetahui ya, yang mengetahui tentang sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi. Apakah ini sosok yang sama atau sosok yang berbeda seperti itu ya. Baiklah, kita langsung saja ya. Seperti biasa ya, saya sendiri yang akan menjadi mediatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berikan saya dan orang sekitar juga tempat cahaya yang berlapis-lapis dan jarak radius 50 km. Tidak dapat tetap tidak kalau ini sudah menyerang secara hancur dan sudah orang tidak penting dan tidak tersemua.
apabila ada campur dalam Indonesia sehingga secara hancur langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tolong bantu saya untuk menarik makhluk yang sudah diizinkan oleh Sang Jadi yang mengetahui tentang sosok ini Muhammad tertarik ke kehidupan saya minta yang berapa pun habis dapat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Bangsa Roh. Kalau boleh tahu punya nama? Siapa namanya? nama saya Abdullah. Abdul. Saya manggilnya gimana ini? Yang Hasil apa saja. yang dari mana ini? Aslinya dari mana? Saya masih di tanah Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Saya berada di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Yang kalau boleh tahu Jawa Timurnya mana ya? Jawa Timur bagian ujung. Di ujung timur sana? Ya, Oh, itu jauh berarti ya. Ya, yang sudah Muslim. Siapa yang memuslimkan kalau boleh tahu? alhamdulillah. Saya memang sudah Muslim semenjak semasa hidup. Semasa hidup. Namun sekarang saya sudah disempurnakan oleh beliau langsung. Ya, Sang Yang Nurcahya Nirwana. Mohon maaf yang saya protek dulu ya. Tolong syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Ya, mohon maaf yang tadi saat yang ditarik ke sini itu dipanggil sini itu lagi tugas ya. Ya, Yang tugasnya apa yang kalau boleh tahu?
Saya sedang bertugas Di mana Eyang? di tengah Jawa bagian timur ini Bagian timur. untuk melihat situasi dan kondisi dan keadaan umat Islam di sana yang sudah benar-benar rapuh saat ini. Maksudnya di sana itu di mana Eyang? Tanah Jawa bagian timur itu. Bagian timur. Ya, ya. Saya bertugas di wilayah timur tanah Jawa ini. Kayak Madura gitu ya Eyang. Ya, Surabaya. Oh, di sana udah parah Eyang. ya. Kesehatan sudah semakin merajalela di sana. Berbeda dengan semasa saya hidup. Betul. Ya. Budi pekerti dan adab masih bisa dijaga. Ya, Tata krama ya, dijaga betul. Seorang anak kepada orang tuanya, ya. orang tua kepada anaknya, rakyat kepada pemimpinnya, penuh tata krama dan adab-adaban yang baik. Tapi saat ini tata krama itu hilang, lenyap begitu saja. Sulit dimengerti. Itu karena apa Eyang? Apa karena orang tua salah mendidik anak apa bagaimana? Di antaranya seperti itu. Orang tua sibuk nyari duniawi kali ya. Di antaranya seperti itu. Banyak faktor penyebab. Ya. Tapi sebagian besar itu yang menyebabkan hilang tata krama dari umat muslim terutama di tanah Jawa ini. Kenapa? Karena berlomba-lomba untuk memperkaya diri, cinta dunia, Dunia ya. takut mati, Ya. sehingga melalaikan, bahkan lupa akan jati dirinya, jati diri seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Karena disibukkan oleh keduniawian, mereka semua pada umumnya berlomba-lomba, bahkan menghalalkan cara, Ya. sehingga lupa kepada adab, tata krama, baik terhadap sesama, Ya. bahkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesibukan mereka masing-masing terhadap dunia ini, saya sebagai leluhur mereka Ya. sangat sedih sekali. Karena di sana juga anak cucu saya masih hidup. Jawa Timur. Ya, mereka pun sama.
Terpengaruh kayak gitu ya. Ya, sama seperti yang lain, ya Allah. terpengaruh. Walaupun sosok mereka itu disebut sebagai ulama, Hmm. Ada yang jadi ulama yang tapi buat apa hmm, sebutan itu? ya Percuma. Kalau di hadapan Allah, dia seperti bangkai hidup. Saya tidak kuat. sabar ya, mohon maaf saya. Melihat semua itu saya tidak kuat. Maafkan saya Ya, atas kesedihan saya. ya, ya, Maafkan saya mohon saya larut terhadap kesedihan karena saya mampu menerima keturunan saya seperti itu. ya, ya. Mohon maaf saya yang ya, kalau saya mengingatkan Eyang akan anak cucu Eyang, mohon maaf saya. Saya di sini mau nanya pada Eyang, mungkin Eyang tahu, dah lupakan itu kesedihan Eyang. Eyang harus sabar, yang punya tugas, yang harus mengemban tugas yang berat, walaupun itu mungkin sangat menyedihkan ya buat Eyang ya. Ya, saya mau nanya ini, di akhir zaman ini kan banyak orang-orang pada nyebut ada Satrio Piningit, ada Ratu Adil, ada Imam Mahdi. Mungkin Eyang tahu itu. Insya Allah. Ya, saya minta tolong Eyang ceritakan seperti apakah sosok beliau-beliau itu. Apa yang dimaksud dengan Satrio Paningit? Ya itu sekarang itu sudah bukan lagi dalam bentuk nyata, Ya, tapi sudah beda arah. ya, Dari pandang goib, ya, beliau itu adalah sesosok yang penuh dengan cahaya yang sangat terang dan menyenangkan, tapi menyejukkan dan menenteramkan ruh-ruh kami. gitu. Iya, kami yang sudah bukan di alam nyata lagi dapat melihat sosok beliau itu dengan jelas. Tapi dalam bentuk dunia nyata memang sangat sulit sekali untuk mendeteksinya, kecuali orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, maka dia akan mampu menemukan siapapun orangnya itu. Ya, Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil itu adalah julukan yang sama, sebutan untuk satu orang Untuk satu orang, gelar itu ya, Eyang ya. yang akan mengemban tugas dari Allah sebagai pemimpin di akhir zaman ini. Nanti beliaulah
yang akan mengkondisikan seluruh alam jagat ini. Itu tugasnya yang Allah berikan kepada beliau. Saya secara pribadi sangat mengingat sekali keturunan-keturunan saya pun mampu mengikuti dan menemukan sosok itu, sosok Satrio Kediri atau Ratu Adil atau Imam Mahdi. Dari keturunan saya pun tidak semua ikut kepada beliau, hanya sebagian kecil saja. Ya. Walaupun saya sendiri bersikeras mencoba dengan berbagai cara untuk menunjukkan keturunan-keturunan saya, membimbing keturunan-keturunan saya untuk dapat menemui sosok itu. Sangat sulit sekali. Tapi walaupun begitu, masih ada dari keturunan saya yang dapat saya bimbing menjadi pengikut beliau saat ini. Walaupun hanya sebagian kecil. Apalah daya, saya hanya seorang manusia yang biasa. Walaupun semuanya saya kerahkan untuk membimbing keturunan saya, tapi Allah juga lah yang menentukan nasib mereka. Seperti itu. Jadi manusia-manusia yang akan menemui bahkan mengikuti beliau adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Karena Allah membukakan pintu hati dan hidayahnya kepada manusia itu, sehingga manusia itu mau bahkan bukan sekedar menemui, bahkan menjadi pengikut beliau. Seperti itu prosesnya. Jadi sangat sulit sekali kalau kita hanya mengandalkan usaha sendiri untuk menemui bahkan mengikuti sosok beliau itu. Seperti itulah prosesnya. Ini yang kalau boleh tahu ciri-ciri pengikut Imam Mahdi itu yang bagaimana yang? Ciri-ciri atau tanda-tanda pengikut dari Imam Mahdi sulit dimengerti oleh logika, karena pengikut Imam Mahdi pun sama seperti Imam Mahdi disembunyikan
Oh gitu ya. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umumnya pengikut Imam Mahdi itu bukan tergolongan dari orang yang terkenal, ternama. Ya. Mereka dari golongan orang-orang yang biasa-biasa saja, yang tidak dikenal. Karena itulah Allah menyembunyikan mereka dari musuh-musuhnya, seperti itu. Umumnya seperti itu. Bahkan mereka sendiri tidak merasa sebagai pengikut Imam Mahdi, karena zahir mereka itu hanya manusia biasa yang dipandang sebelah mata dan tidak memiliki harta apa-apa, seperti itu. Itu tanda umum yang dimiliki oleh pengikut beliau Imam Mahdi atau Satrio Pandingit atau Ratu Adil. Kalau boleh tahu itu Imam Mahdi itu dari mana ya Eyang? Mungkin Eyang tahu. Ya, sangat tahu sekali. Tapi sulit sekali untuk dikatakan. Mungkin hanya garis besar saja. Ya. Saya akan memberitahu. Ya. Beliau adalah sesosok yang dilahirkan asli di tanah Jawa ini. Saat ini beliau sedang mengemban tugas yang berat sekali untuk menggembleng, membina atau mendidik dari para pengikutnya, sehingga pengikut beliau adalah pengikut yang menjadi pengikut setiap beliau, yang penuh kekuatan baik jasmani maupun rohaninya. Karena tugas beliau ke depan akan sangat berat sekali. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya, itu kapan kira-kira, apa masih lama apa enggak Imam Mahdi itu akan memimpin dunia ini? Saya tidak akan mengatakan waktunya masih lama atau sebentar, tapi saya akan mengatakan bahwa waktu itu tidak akan dapat disangka-sangka oleh kalian. Tanda-tandanya apa ya? Tandanya apabila musibah, bencana Terjadi di mana? sudah terjadi di mana-mana, kemudian waktunya pun berdatangan silih berganti, dan musibah dan bencana itu menggemparkan seluruh alam jagat raya. Maka itulah tanda akan kemunculannya yang pasti akan datang, dan masa itu tidak akan disangka-sangka oleh kalian semua.
terutama bagi orang-orang yang terlena terhadap dunia. Waktu itu akan datang secara tiba-tiba, bahkan kalian pun tidak akan pernah menyangka kalau hal itu akan terjadi pada masa kalian. Seperti itu. Terus apalagi yang ketahui? Kalau kita berbicara sosok beliau, Satrio Beringin, atau Ratu Adil, atau Imam Mahdi, penuh dengan misteri dan rahasia. Bahkan prosesnya pun sulit dimengerti oleh logika. Jadi siapapun saja yang ingin menemui, bahkan menjadi pengikut sosok pemimpin di akhir zaman ini, tanggalkan logika kalian, karena sosok ini sulit sekali dimengerti oleh logika dan pemahaman-pemahaman yang kalian miliki, yang sebagian besar umumnya sekarang manusia-manusia terutama di tanah Jawa ini sudah menuhankan kepintarannya sendiri.